A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alimullah ma'alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa aranal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aranal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan ya al-ghafur. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita. Dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita kembali di channel iDream TV dalam program zikir, doa dan amalan, di mana kita insyaallah akan belajar ya, dan menambah hazanah ya pengetahuan kita tentang doa-doa, amalan-amalan, zikir-zikir yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya ya, di dalam Al-Quran, di dalam hadis, itu juga yang diajarkan oleh para alim ulama kita ya. Tujuannya apa? Supaya kemudian semakin teguh ya keyakinan kita ketika kita berdoa kepada Allah. Jadi kalau yakin ya kita dengan doa yang kita baca, maka insya Allah ya keyakinan itu akan menjadi afirmasi untuk terkabulnya doa itu. Dan salah satu kunci dikabulkan doa itu karena keyakinan. Ada satu pepatah dalam bahasa Arab, yakinani Allah yukinani ya. Keyakinanku kepada Allah menjagaku dari segala keburukan ya. Jadi asal yakin aja ya, insya Allah ya, keyakinan itu akan menyelamatkan kita ya, dan membawa kita kepada dikabulkannya doa ya. Tidak lupa kita baca salawat dan salam, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh ya. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi, para rasul ya, wabil khusus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah dan dipertemukan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Amin ya rabbal alamin ya. Sahabat iDream yang dirahmati Allah, di kesempatan kali ini saya BKJ akan kembali ya untuk bersama dengan Anda. Kali ini kita akan membahas tentang zikir atau doa yang diajarkan Rasulullah SAW sebelum dan sesudah berwudu ya. Kita tahu ya bahwa wudu ya sahabat iDream adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang wajib hukumnya kita laksanakan minimal sehari sekali lah ya. Kalau sanggup ya menjaga wudhu sehari semalam ya, minim air ya wudhu, kemudian sekali ya di waktu subuh ya. Kalau bisa jaga nggak batal, bagus ya, sampai sholat isya selesai. Tapi justru yang ada disunahkan memperbaharui wudhu, walaupun kita merasa saya nggak batal nih, tapi kan kita kadang-kadang lupa ya. Maka wudhu ini ya sekurang-kurangnya 5 kali lah ya kita perbaharui ya setiap waktu sholat. Nah, di mana Allah Subhanahu wa taala secara jelas memerintahkan amalan wudhu ya, perintah wudhu ini di dalam surah Al-Maidah di ayat yang ke-6. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum maradha aw ala safarin aw jaa ahadun minal ghaid aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min kharaj walaki yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun.
Ayatnya panjang ya, tapi dalam bab wudu ini perintahnya jelas di awal ayat ya. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang-orang yang beriman ya. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah tegaskan idza kumtum ila shalah ya, kalau kalian hendak melakukan salat yang wajib 5 ya. Zuhur, asar, subuh, maghrib, isya, subuh. Yang wajib. Nah, jadi kalau mau melakukan 5 sholat ini ya, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya, sholat subuh, Allah katakan apa? Allah perintahkan apa? Fagsilu wujuhakum wa aidikum ilal marafiq ya, maka basuhlah. Nah, jadi dia ada wudu itu ada 2 kalimat ya, ada fagsilu, ada famsahu ya. Ada membasuh, ada mengusap. Nah, beda itu ya. Kalau membasuh ditampung air di tangan lalu kemudian disiramkan. Kalau mengusap celupkan air ke dalam, basahi tangan ya. Sekedar basah lalu kemudian diusap, disapu. Ya, disapu kan. Nah, ya perintahnya apa? Fagsilu wujuhakum, maka basuhlah muka kalian, wajah kalian. Jadi tampung air di tangan ya. Lalu kemudian siramkan basuhkan ke wajah, wa aidikum, dan juga siramkan ke tangan ya. Basuh apa ya, basuh ya, basuh ke tangan ilal marafiq, sampai siku ya. Wamsahu, lalu kemudian sapulah ya, biruusikum ya, dengan sebahagian dari kepala kalian ya. Wa arjulakum ilal ka'bain ya, adapun kaki kamu itu dibasuh ya. Ini secara bahasa penyebutannya memang dibelakangkan, tapi sesungguhnya untuk kaki ini kembali kepada fagsilu ya, secara bahasa begitu. Kalau dia karena kalau orang Syiah ya sahabat Adrim yang saya tahu itu kakinya itu dia nggak dibasuh tapi disapu ya. Padahal ayatnya kalau dilihat dari tata bahasa itu harusnya dibasuh kaki. Jadi setelah melakukan ini perintahnya jelas ya sahabat itu, bahwa berwudu ya itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melaksanakan perintah Allah, tentu yang paling baik adalah kita melakukannya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, kalau prakteknya itu ada hadis ya, hadis Maula Utsman ya, yang mengajarkan ya bagaimana praktek wudu yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, tapi yang saya angkat di sini adalah bagaimana doa ya atau zikir yang kita baca selesai atau sebelum dan sesudah kita melaksanakan perintah wudu ini. Karena perintah wudu ini dari Allah, maka ketika kita melaksanakannya ya kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Ya, salah satunya juga disempurnakan atau kita menyempurnakan wudu itu dengan doa ya atau zikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga rahmat yang kita dapatkan dari pelaksanaan wudu ini menjadi maksimal ya. Berwudunya saja kalau kita lakukan itu kita akan mendapatkan rahmat Allah yang besar. Kan beda orang yang mukanya selalu dibasuh itu disirami dengan air wudu dengan muka yang tidak pernah kena wudu walaupun rajin mandi, beda ya. Dia ada inner beauty kalau di perempuannya, ada keteduhan, ada kesejukan. Saya bisa bedain karena kalau lihat perempuan, maaf ya, perempuan Afrika yang di Uganda, yang di Somalia, yang di Sudan, walaupun wajahnya hitam ya, kulitnya hitam, tapi muslimahnya itu terlihat cantik ya, tidak kusam ya sebagaimana yang bukan muslimnya gitu. Karena mereka kena wudu sehari minimal 5 kali ya kalau dia perbaharui. Karena kalimatnya sih idza qumtum ila shalah, kalau kalian mau salat. Kalau yang wajibnya 5 berarti ya dia akan perbaharui 5 kali. Kalau dia tambah lagi salat malam, tambah lagi salat duha ya. Tambah lagi salat sholat sunnah-sunnah yang lainnya gitu kan. Sholat hajat misalnya itu bagus ya. Lebih banyak lagi dia memperbaharui wudunya.
Nah, ada doa-doa yang diajarkan ya oleh Rasulullah SAW sebelum dan sesudah melaksanakan perintah wudhu. Yang pertama adalah doa ya atau zikir yang kita baca sebelum berwudhu. Ya. Ini diriwayatkan dari diriwayatkan oleh Abu Dawud ya, Ibnu Majah dan juga Imam Ahmad ya. Bahwa Rasulullah SAW ya mengawali wudhu dengan kalimat Bismillah. Ya, jadi doa sebelum wudhu cukup dengan kalimat Bismillah. Ya. Kalau yang ada bacaan nawa itu niat ya, bukan doa. Ya. Itu lafaz niat ya. Niat boleh dilafazkan, boleh tidak. Ya. Kalau dilafazkan untuk memperkuat, ya, karena niat itu kan ucapan hati yang disertai dengan aksi ya, tindakan. Hatinya mengatakan saya mau wudu ya, niat wudu, lalu kemudian ya memang tangannya ya siap-siap berwudu gitu ya. Nah, kadang-kadang ada orang merasa khawatir, ya, saya ini sudah niat belum? Ya sudah ya, untuk menekankan atau meyakinkan ya bahwa dia betul-betul berniat, boleh dilafazkan. Ya, saya termasuk orang yang tidak mempersoalkan orang yang membaca lafaz niat ya. Karena itu kan urusannya hati gitu ya. Ya, maka boleh ya bacalah nawaitul wudu ya li rafil hadasil asghari lillahi fardhu lillahi taala misalnya. Ya, tidak pun dibaca tidak apa-apa, tapi di hati sudah ada lintasan hati niat saya mau wudu. Nah, gitu. Karena mau sholat begitu. Maka doa yang pertama kita baca ya, sebelum kita menyiram ini itu baca doa kalimat Bismillah. Nah, jadi baca Bismillah, keran dinyalakan atau air diciduk, lalu kemudian barulah kita mulai membasuh anggota-anggota wudhu yang diajarkan sesuai dengan syariat Islam. Ya. Kalau yang wajib kan ini ya ada 6 ya. Yang pertama wajah, kemudian tangan kiri, tangan kanan ya, lalu kemudian usap kepala, ya, basuh kedua kaki, kemudian tertib. Artinya harus tersusun ya, jangan kaki dulu baru muka. Nah, ini yang wajibnya. Selebihnya itu ya, sunnah ya, ikut pemahaman fikih masing-masing gitu. Nah, mengawali itu semua baca Bismillah. Kenapa Bismillah? Ya, karena ini perintah Allah ya, berwudu ini. Melakukan segala perintah Allah tentu harus dengan nama Dia. Nah, maka ucapkanlah kalimat Bismillah. Ya. Lalu kemudian selesai ya dijalankanlah wudu. Kadang-kadang para ulama kita juga ada yang menambahkan ya doa-doa ya, di setiap pembasuhan anggota wudu ya, sebelum kumur ada doanya, sebelum membasuh tangan ada doanya, sebelum menyapu rambut menyapu kepala ya ada doanya, sebelum kemudian membersihkan telinga juga ada doanya, sebelum mencuci kaki yaitu ada doanya. Ya kalau mau dibaca ya nggak ada masalah, itu kan doa. Tidak pun tidak apa-apa. Yang penting ya apa yang diajarkan Rasulullah apa? Sebelum berwudu baca Bismillah. Ya. Lalu kemudian selesai berwudu ya ada riwayat yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Muslim ya, bahwa selesai berwudu Rasulullah kemudian membaca atau mengajarkan kalimat asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya, Rasulullah ajarkan kepada para sahabat ya, selesai berwudu bacalah asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Syahadat lah ya. Tapi di kalimatnya dirubah sedikit dengan kalimat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Mudah hafal ya sahabat. Jadi selesai wudu lalu kemudian keluar. Kalau dari ada pertanyaan kadang-kadang ya, gimana kalau tempat wudunya campur sama toilet ya? Ya ada guru saya menyarankan baca basmalahnya di luar toilet, di luar tempat wudunya. Jadi begitu mau masuk ke tempat wudunya yang ada toiletnya, baca doa dulu mau masuk toilet ya. Allahumma inni a'udzubika
Allahumma inni a'udzubika, saya lupa doanya itu ya. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'is. Ya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari setan jantan dan setan betina ya. Lalu kemudian apa baca doa? Baca bismillah ya. Karena mau wudu ya, di dalam kemudian tinggal niat saja. Nanti selesai wudunya keluar dulu ya, baru kemudian angkat tangan dan membaca kalimat ini ya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya. Ditambah lagi ya, atau juga boleh pilihan ya, pilihannya kalau enggak baca itu baca Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ini juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, jadi ada hadisnya ya. Maka sebagian ulama menyatukan dua doa ini ya. Jadi selesai wudu baca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, lalu kemudian baca Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Artinya ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang-orang yang bertaubat, dan juga jadikan aku termasuk orang-orang yang gemar atau suka mensucikan diri. Jadi doa ini sepaket dibacanya. Ya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ya, baru selesai. Nah, ada juga ya ulama yang kemudian mengajarkan satu doa lagi ya. Dan diklaim doa ini juga diajarkan Rasulullah SAW ketika selesai berwudu ya. Doa penutup majelis ya, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini juga boleh dibaca ketika selesai berwudu. Artinya juga bagus ya, subhanaka Allahumma, maha suci engkau ya Allah, wa bihamdika, dengan segala pujian bagimu, ya asyhadu an la ilaha illa anta, dan aku bersaksi tidak ada Tuhan selainmu. Kan sama syahadat juga ya. Astaghfiruka wa atubu ilaik, aku meminta ampun kepadamu ya Allah, wa atubu ilaik, dan aku juga bertobat kepadamu wahai Allah. Jadi dua doa ini ya boleh dibaca ya, salah satunya. Semuanya boleh bikin boleh, enggak apa-apa ya, dipanjangin ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabin ya wa ja'alni minal mutatahhirin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selesai wudu, salat ya. Boleh ya, itulah ya. Tiga doa ya, empat doa ya, doa sebelum dan satu doa sebelum berwudu, dan ada 3 doa yang dibaca ya selesai berwudu, atau dipilih ya salah satunya untuk dibaca selesai berwudu. Mudah-mudahan ya amalan ini menjadi dawam ya, rutin bagi kita, karena isinya bagus doanya ya. Ya, Allahumma ja'alni minat tawwabin, ya Allah jadikan aku termasuk orang yang suka bertaubat, ya wa ja'alni minal mutatahhirin, dan jadikan aku termasuk orang yang suka mensucikan diri. Kan bagus ya. Jadi kita tidak akan jauh-jauh ya tersesat gitu. Ya, asal salah aja langsung kita balik lagi ya ke jalan yang benar, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang ya sibuk dengan dosa dan kesalahan tapi enggak tahu kapan mau tobat. Akhirnya keburu mati, ya udah dah ya, husnul khatimah. Nah, kita nggak mau begitu ya, kita minta ya Allah ya, kalaupun kita di zaman sekarang sulit menghindari dosa dan kemaksiatan ya, kita minta kepada Allah kita jangan sampai terlalu jauh melangkah di dalam dosa dan kemaksiatan ya. Terjebak sedikit aja langsung segera sadar dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, untuk itu ya rajinkan baca doa ini ya ketika selesai berwudu ya. Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin, ya menjaga kesucian jiwa kita dari perzinahan, dari minuman keras, dari narkoba, dari judi online. Nah, itu kita pengen jaga ya kesucian diri kita, di jiwa kita ini dari itu semua. Maka kita minta kepada Allah dengan doa ini. Insya Allah mustajab. Kenapa? Karena kita lakukan setelah melakukan perintah Allah berwudu. Itu kan wudu. Jadi teorinya di mana Allah memerintahkan, di situ Allah hadir. Ya, setiap ada perintah Allah maka Allah hadir untuk hambanya yang melakukan perintah itu.
Makanya ketika kita selesai melakukan perintah Allah, sisipkan doa. Ya, salah satunya ketika kita selesai berwudu, kita sisipkan doa ini dengan harapan kita menjadi orang yang semakin baik ya dari segi keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian sahabat Dream ya, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan keilapan saya pribadi. Saya bikin pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.